Soal yang pertama, teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Nah, dari uraian di atas itu adalah pengertian dari teori belajar apa ya. Sepertinya pertanyaannya seperti itu. A. Kognitivistik, B. Rekonstruktivistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, atau yang E. Humanistik. Baik ya, ini saya jabarkan semuanya pembahasannya seperti ini. Dan biar lebih enak lagi saya akan menggunakan pensil. Nah, teori belajar behavioristik bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Itu adalah teori belajar behavioristik. Bahwasanya seorang guru dianggap sebagai stimulusnya dan apa yang dilakukan oleh siswa disebut sebagai responnya. Nah, teori belajar behavioristik ini sangat bergantung kepada siswanya. Nah, artinya kalau dia telah mengalami perubahan perilaku, itu dia baru bisa dianggap belajar. Tapi kalau misalkan dia nggak mengalami perubahan sama sekali, nggak mendapatkan transfer ilmu dari gurunya, berarti dia nggak bisa apa-apa, dia masih belum disebut sebagai belajar. Ya, itu adalah teori behavioristik. Kemudian ada lagi namanya teori kognitif atau namanya kognitivistik. Pengertiannya seperti ini. Setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur. Ya, itu adalah teori belajar kognitif. Sedangkan ada lagi namanya teori belajar konstruktivistik. Bahwasanya belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-ide secara luas. Jadi di dalam teori belajar konstruktivistik ini tentunya peserta didik lebih leluasa untuk belajar, jadi nggak harus searah seperti pada pembelajaran yang behavioristik. Dan ada lagi namanya teori belajar humanistik. Nah, mungkin ini adalah teori yang juga banyak sekali dianut oleh para guru di Indonesia. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Jadi kayak teori humanistik ini dia lebih kepada memanusiakan manusia. Nah, teori ini akan berguna atau bermanfaat dengan cara memanfaatkan teori-teori yang lainnya. Jadi yang menjadi objek di sini adalah manusianya. Nah, dari keempat teori ini tentunya yang sampai sekarang banyak sekali digunakan adalah teori behavioristik. Ya. Itu yang masih banyak sekali dipakai. Nah, jadi untuk soal ini tadi udah kita bahas satu persatu. Jadi jawaban yang tepat adalah behavioristik. Oke. Soal yang selanjutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah, jadi ini masih membahas mengenai teori belajar. A. Internet dan PowerPoint, B. Google dan YouTube, C. PowerPoint dan media, D. Internet dan media Zoom, atau yang E. PowerPoint dan Microsoft Word. Langsung kita lihat pembahasannya. Pada zaman modern ini aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung menjadi satu arah. Jadi kalau misalkan gurunya menggunakan PowerPoint, berarti
ya siswa akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan dari apa yang dia lihat di dalam layar PowerPoint tersebut. Kemudian materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Nah, hal-hal seperti ini masih sering kita jumpai di dalam praktik pembelajarannya, entah itu di tingkatan SD, SMP, maupun SMA, maupun bahkan sampai perguruan tinggi, di mana pembelajarannya satu arah. Jadi guru memberikan materi pengetahuannya, kemudian siswanya mendapatkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu kita sebut sebagai teori belajar behavioristik yang menekankan kepada peserta didiknya mendapatkan pengetahuan, begitu ya. Jadi di sini yang tepat jawabannya adalah yang PowerPoint dan multimedia. Oke, baik. Kenapa salah? Karena di sini ada internet. Internet itu kan tidak menjadi satu arah karena siswanya bisa mencari jawaban dia sendiri. Kemudian ada Google, ya berarti ini mirip dengan internet. Kemudian internet dan media Zoom, di sini ada internetnya. Kemudian PowerPoint dan Microsoft Word, di sini ada Microsoft Word-nya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah PowerPoint dan multimedia. Baik, soal yang selanjutnya. Proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam suatu situasi baru termasuk kemampuan. Oke, langsung pilihan jawabannya dulu. Asimilasi, diferensi, klasifikasi, akomodasi atau yang konservasi. Nah, menurutnya Piaget, bentar ya. Oke, tadi berarti itu adalah jenis teori belajar yang konstruktivistik, di mana di situ ada asimilasi dan akomodasi ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Menurut Piaget, proses belajar terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, penyeimbangan. Nah, asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi di sini sebenarnya ini kayaknya kebalik ya. Jadi kebalik. Ini sudah ada pengertian dari akomodasi. Nah, begitu ya. Baru kemudian yang menjadi pertanyaan adalah yang atasnya ini. Proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Ya. Pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Ya, jadi kayaknya menurut saya pertanyaan ini kurang bagus karena nggak menunjukkan bagian mana yang ditanyakan, begitu loh ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah asimilasi. Oke, baik. Soal yang selanjutnya. Fungsi komunikasi dari pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia adalah. Nah, ini juga menurut saya pertanyaannya kurang enak begitu. Jadi bagian mana yang ingin ditanyakan begitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. A. Mengekspresikan perasaan. B. Memupuk hubungan. C. Melangsungkan kehidupan. D. Membentuk konsep diri. Atau yang I menyatakan eksistensi diri. Baik, kita langsung lihat pembahasannya.
Pembentukan konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Nah, pandangan orang lain terhadap kita menjadi penting untuk pembentukan diri. Nasihat orang tua, wejangan ustadz, dan didikan guru membantu kita menemukan siapa diri kita. Semua itu diperoleh dengan berkomunikasi. Jadi kodratnya manusia adalah makhluk sosial. Nah, tentunya dia akan selalu membutuhkan orang lain. Kalau kita nggak pernah berkomunikasi, artinya kita nggak tahu siapa diri kita. Kalau kita juga nggak pernah berkomunikasi, itu tidak bisa membentuk diri kita yang seperti apa. Ya, karena sesuatu yang biasa kita lakukan itu ya berasal dari bentukan nasihat dari orang tua, dari didikan seorang guru, atau wejangan dari seorang ustadz atau guru ngaji kita. Ya, jadi dalam hal ini jawaban yang tepat adalah komunikasi sebagai pembentukan konsep diri. Oke. Soal yang selanjutnya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu. Nah, ini juga menurut saya jenis pertanyaan yang tidak ada stimulusnya. Harusnya di depan harus diberi stimulus terlebih dahulu, begitu ya, kayak misalkan dalam teori belajar behavioristik atau begitu ya, atau dalam teori belajar humanistik. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu. Jadi kayak kita itu diberikan pengantar terlebih dahulu, ini membahas tentang apa, begitu ya. Nah, saya pun mencarinya. Untuk soal ini saya cari langsung, kata kuncinya adalah kata ini, konseptualisasi. Jadi ini saya tulis, saya cari di pencarian di modul, itu akan lebih cepat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nggak bisa mencari itu? Jadi sepertinya kita akan kesulitan gitu ya. Jadi soal ini harusnya ada stimulusnya. Memecahkan masalah, memahami sebuah kejadian, membuat peraturan, memahami permasalahan, atau yang mengalami sebuah kejadian. Oke, ini adalah teori belajar humanistik. Pandangan David A. Kolb terhadap belajar. Kolb membagikan tahapan belajar menjadi 4 tahapan yang dikutip oleh Siregar dan Narat pada tahun 2010. Pengalaman konkret. Pada tahap ini, peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa, mengalami suatu kejadian. Sama ya. Berarti yang ini adalah pengalaman konkret. Akan tetapi ia hanya mengalami kejadian tersebut tanpa mengerti kenapa dan bagaimana suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Itu adalah disebut sebagai pengalaman konkret. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif. Bahwa seorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berusaha mencari jawaban dari kejadian tersebut dan mengalami kejadian tersebut dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ini adalah pengamatan aktif dan reflektif, di mana dia mencari jawaban di situ ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah konseptualisasi. Peristiwa belajar adalah seorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Pada tahap ini diharapkan peserta didik mampu membuat peraturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun berbeda-beda tetapi mempunyai landasan yang sama. Yang keempat ada namanya eksperimen aktif, yaitu peristiwa belajar adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini seorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep teorisasi atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Ini tidak lagi menyatakan asal mempertanyakan asal-usul teori atau suatu rumus, tapi ia mampu menggunakan suatu teori atau rumus-rumus tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Ya, memecahkan masalah berarti ini